Sampai hari ini sudah 3.700 yang dibantai oleh Yahudi. 1.500 diantaranya anak-anak. 13.000 lebih mereka yang sakit. Tak bisa lagi rumah sakit menampung, karena rumah sakit pun dibom oleh Yahudi laknatullah alaih. Diperkirakan yang tertimpa bangunan ribuan orang banyaknya. Ini adalah saudara kita. Banyak hari ini anak memanggil ayah, tapi ayahnya belum menyahut. Banyak anak-anak kecil hari ini, wahai ibu, aku lapar, tapi ibunya belum juga menyahut. Banyak adik tertanya-tanya, di mana abang bang? Abangnya diam. Banyak abang yang bertanya, adik, mana adik sekarang? Mereka pun tak tahu ke mana adiknya pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, pada subuh yang berlimpah barokah kali ini kita akan menyampaikan sejarah tentang Yahudi, yang mungkin sejarah ini jemaah lebih hafal mungkin daripada saya. Dan mungkin cerita tentang Yahudi ini sudah banyak jemaah dengar dari ustaz-ustaz yang lain. Namun tak ada salahnya kalau di subuh ini kisah tentang Yahudi itu kita ulang kembali. Semoga menjadi pelajaran yang mengandung banyak hikmah di dalam kehidupan kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, minimal ada 17 rakaat salat yang kita kerjakan atau yang kita dirikan siang malam, minimal. Tetapi apabila kita tambah dengan salat sunat, qabliyah, ba'diyah, tambah lagi dengan duha, tambah lagi dengan tahajud dan salat sunat lainnya, maka lebih dari 17 rakaat. Maka setiap rakaat di dalam salat kita itu kita mesti membaca surah Al-Fatihah. Tak sah salat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini jemaah termasuk juga di dalamnya ada doa, ada harapan dari kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bunyi doa dan harapan kita kepada Allah ta'ala ada pada ujung surah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ulang di siang malam minimal tadi 17 kali. Siapa yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menafsirkan ayat ini. Al-Yahud maghdubun alaihim, yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah adalah Yahudi. Wan Nasara dhalin, yang sesat dan lagi menyesatkan itu adalah Nasrani. Maka ketika kita mengulang ayat ini minimal 17 kali sehari semalam, kita berarti bermohon ke Allah agar kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang Yahudi dan juga tidak termasuk di dalam golongan orang-orang Nasrani. Jemaah dan Allah yang mulia, dalam hadis
hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan bahwa ciri-ciri kiamat, ciri-ciri kita berada di akhir zaman, terjadilah nanti peperangan hebat antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dalam hadis ini bukan disebutkan antara Palestina dengan Yahudi, tidak, tapi kaum muslimin dengan Yahudi. Peperangan yang sangat sengit. Dan ketika itu kaum muslimin bisa meluluh lantakkan Yahudi seluluh lantaknya. Maka Yahudi lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Kemana mereka lari menyembunyikan diri? Di balik batuan, di sebalik tembok. Maka ketika mereka bersembunyi di sebalik batu, di sebalik tembok tadi, tembok dan batu tadi dengan izin Allah berbicara. Wahai Abdullah, bukan wahai Palestina, bukan itu kata hadis, tapi wahai Abdullah. Wahai orang Islam, sekali lagi, wahai orang Palestina, bukan, tapi wahai Abdullah, wahai orang Islam. Ini Yahudi berlindung di balikku. Lalu mereka berlari lagi berlindung di mana? Di balik pohon warqah. Di pohon warqah itulah ketika mereka berlindung, pohon warqah tadi tidak menyuburkan. Apa sebab? Karena pohon warqah itu pohon Yahudi. Pohon warqah itu pohon Yahudi. Dan menurut paham orang Yahudi, akan turun nanti di akhir zaman disebut dengan Mesias, sang juru selamat. Kapan sang juru selamat ini turun menolong mereka orang-orang Yahudi? Yaitu apabila sudah hijau Israel, Palestina dan negeri-negeri sekitarnya oleh pohon warqah ini. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita dalam Al-Quran sering mendengar kaum Ad. Di mana kaum Ad itu sekarang sudah putus. Kita juga mendengar kaum Samud. Di mana kaum Samud itu sekarang sudah habis. Iram, di mana kaum Iram itu sekarang sudah tewas semua. Madian, di mana kaum Madian itu sekarang tinggal cerita. Lalu siapa yang tersisa umat masa dulu sampai hari ini? Yahudi. Itulah hebatnya hadis Nabi, betul-betul mukjizat. Dan Nabi bercakap bukan karena nafsu, tapi betul-betul karena wahyu. Kata Nabi, kalian nanti berperang di akhir zaman melawan orang-orang Yahudi. Buktinya sampai hari ini, dan terus nanti berlanjut sampai hari kiamat. Lalu mungkin muncul pertanyaan di hati kita, Ustaz, Ad habis, Samud habis, Iram tewas, Madian habis, kenapa Allah sisakan Yahudi? Jawabannya, ini adalah formulir bagi kita untuk kita daftarkan diri ke dalamnya dalam rangka jihad. Untuk apa? Untuk mati syahid.
kalau tak ada Yahudi, tak ada peperangan. Kalau tak ada peperangan, tak ada jihad yang betul-betul melawan musuh-musuh Allah, yang meninggalkan kampung halaman, mengorbankan tenaga, jiwa, harta. Tak ada. Dengan adanya Yahudi, maka bagi umat Muhammad ada peluang untuk menjadi seorang syahid, untuk menjadi syahid. Pergi ke sana maksudnya pusat pergi. Tetapi yang peringkat 1 ini tentu ada restu dari penguasa kita. Tapi hebatnya ada sebahagian saudara kita, mereka walaupun belum keluar restu dari penguasa, ada yang berani berangkat secara pribadi atau organisasi. Luar biasa. Kalau kita tak sanggup untuk berjihad, mati syahid, turun level kedua. Apa itu? Berdonasilah, nyumbanglah. Ada yang kita tak juga sanggup, turun level ketiga. Apa itu level ketiga? Kirimkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Kalau level ketiga kita juga sanggup, tolong diam saja. Karena ada segelintir kaum muslimin, bahkan ustaz hebat, saya tidak sebut nama, mungkin karena gelarnya terlalu tinggi lalu gamang, atau ilmunya terlalu dalam lalu lemas. Apa katanya? Palestina bukan persoalan kita, tapi Palestina adalah persoalan Palestina dan Hamas. Astagfirullah. Palestina yang sekarang sedang dibombardir oleh Yahudi laknatullahi alaihim bukan persoalan Palestina, tapi persoalan kaum muslimin. Kan sudah kita sampaikan hadis tadi di awal, kaum muslimin akan berperang melawan orang Yahudi, bukan orang Palestina kata Rasulullah, tetapi kaum muslimin. Lalu kemana Yahudi lagi? Di sebalik tembok. Tembok berbicara, orang Palestina, bukan itu kata tembok. Hamba Allah, orang Islam. Palestina tanah suci milik umat Islam. Apa alasannya? Rumah tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Masjidil Haram. 40 tahun setelah itu, fondasi rumah ibadah yang Allah bangun adalah Masjid Aqsa. Jadi jarak fondasi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Dan kita sama-sama tahu Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak ada masjid yang di dalamnya salat 143.315 orang Nabi dan Rasul, kemudian malaikat diimami oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali Masjidil Aqsa. Kecuali Masjidil Aqsa. Dan ingat, Masjidil Aqsa, umat ini pernah berkiblat di sana selama 17 bulan. Maka dari sini terbantah, kalau Palestina hanya urusan Palestina, urusan Hamas. Tapi urusan siapa? Umat Islam.
situ tanah suci yang Allah berkahi. Bahkan kalau kita ingin ziarah, ziarahlah ketiga tempat tersebut: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Salat di Masjid Haram dapat 100.000, salat di Masjid Nabawi dapat 500.000, salat di Aqsa dapat 500. Jemaah, sudah 14 hari dengan hari ini Yahudi terlaknat itu membombardir kaum muslimin Palestina. Ada tak rasa luka, miris, sedih mendalam dalam hati kita? Ada mereka yang tak berpakaian sampai hari ini. Ada mereka yang tak minum-minum. Ada mereka yang tak makan-makan. Ada mereka yang tak bisa tidur. Sampai hari ini sudah 3.700 yang dibantai oleh Yahudi. 1.500 diantaranya anak-anak. 13.000 lebih mereka yang sakit. Tak bisa lagi rumah sakit menampung, karena rumah sakit pun dibom oleh Yahudi laknatullahi alaih. Diperkirakan yang tertimpa bangunan ribuan orang banyaknya. Pernahkah rasa sedih itu masuk ke hati kita? Ini adalah saudara kita. Banyak hari ini anak memanggil ayah, tapi ayahnya belum menyahut. Banyak anak-anak kecil hari ini, wahai ibu, aku lapar, tapi ibunya belum juga menyahut. Banyak adik tertanya-tanya, di mana abang bang? Abangnya diam. Banyak abang yang bertanya, adik, mana adik sekarang? Mereka pun tak tahu ke mana adiknya pergi. Muslimin kaum muslimat tamu-tamu Allah yang mulia. Orang Yahudi ini memang unik. Apa keunikan Yahudi? Yahudi sekaligus itu nama suku, itu nama agama, itu adalah politik. 3 in 1. Jemaah, kalau kita orang Melayu, sukunya agama Islam. Beda suku kita dengan agama kita namanya. Bapak suku apa? Jawa, agama Islam. Tapi tidak dengan Yahudi. Agamanya Yahudi, sukunya Yahudi, cara berpolitiknya Yahudi. Uniknya lagi jemaah, Kristen ada disebut dengan kristenisasi. Diajak orang Islam murtad untuk masuk Kristen, tapi kalau Yahudi tak ada Yahudisasi. Mereka tak akan ajak orang masuk ke Yahudi. Bahkan Yahudi itu nanti akan membuat sebuah negara. Ini cita-cita tertinggi mereka, menunggu Mesias turun, disebut dengan Israel Raya. Dan ketika nanti sudah terbentuk Israel Raya itu, tak sembarang Yahudi yang bisa masuk, diseleksi. Siapa yang boleh tinggal di situ? Yang asli Yahudi. Kalau campuran tak bisa. Jadi kalau Kristen ada kristenisasi, kalau Yahudi tak ada Yahudisasi. Jadi yang boleh nanti tinggal di situ orang yang asli Yahudi, mak ayahnya, otomatis anaknya juga ya. Dan mereka sedang mewujud itu sekarang. Dan mereka yakin akan terwujud.
Makanya jangan heran, bendera mereka berwarna putih, ada garis biru di atas, ada garis biru di bawah, ada bintang segi enam berwarna biru. Itu tak sembarang lambang. Biru di atas sungai Nil, biru di bawah sungai Efrat. Apa maknanya? Asia dan Afrika itu akan mereka rebut. Mereka sebut itu dengan Ardul Mi'ad, bumi yang pernah dijanjikan Allah untuk kami. Tamu-tamu Allah yang mulia, Yahudi ini memang betul-betul terkutuk, terlaknat, kurang ajar, brengsek. Kok kasar betul Ustaz? Saya sampaikan ke jemaah, kalau ada yang lebih kasar daripada itu pakai. Itu pakai. Lalu apa alasan kita menyebut seperti itu? Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita nak terangkan bagaimana brengseknya, terlaknatnya Yahudi ini. Kisah ini bermula ketika dulu Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Waktu Nabi Yusuf tinggal di Mesir, kita pangkas saja ceritanya, lalu beliau menjadi bendaharawan Mesir. Kaum muslimin, kaum muslimat, datanglah abang adiknya ke Mesir. Mereka kan 12 kakak beradik itu. Yahuza ini berkembang, itulah dia Yahudi sampai hari ini. Dari yang bernama Yahuza, anaknya siapa? Yakub. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi ketika Yusuf berada di Mesir, mereka waktu itu belum neko-neko lagi. Mereka hidup sejahtera, mereka hidup makmur. Dan tak bisa dipungkiri orang-orang Yahudi ini cerdas-cerdas. Mereka pintar-pintar. Makanya ada ayat, Ya Bani Israel al-Quru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah suruh ingat Bani Israel. Apa yang mesti diingat? Nikmat-nikmat yang telah banyak Allah karuniakan kepada mereka. Apa di antara nikmat itu yang membuat mereka lebih hebat dari yang lain? Mereka cerdas. Singkat cerita jemaah, meninggallah Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu diketahui jarak antara Yusuf dengan Musa itu kurang lebih 300 tahun. Berarti 3 abad. Ketika meninggal Yusuf itulah mulai mereka neko-neko jemaah. Kemudian ketika itu kaum muslimin kaum muslimat, kepemimpinan di Mesir diambil oleh orang asli Mesir dari Kibtiyah. Nah, raja-raja di Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Raja-raja di Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun ini berkuasa, maka mereka pun menindas orang-orang Yahudi. Dan penindasan yang paling sadis itu ketika Fir'aun yang disebut dengan Walid Ar-Rayyan di masa Nabi Musa alaihissalam. Di situ habis-habisan Walid Ar-Rayyan dalam kurung Fir'aun ketika Musa menindas orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi menjadi budak. Dalam sehari semalam Fir'aun membuat orang-orang Yahudi tadi menjadi miskin. Mereka kelas bawah menjadi budak, menjadi babu, menjadi pembantu. Tak dihitung keberadaannya.
dan itu berlalu dan berjalan selama puluhan tahun. Nah, jemaah, Allah utuslah juru penyelamat buat mereka. Sekaligus juru penyelamat ini adalah untuk menyadarkan Fir'aun. Siapa juru penyelamat yang dimaksud? Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, Musa menyuruh Fir'aun sadar, tapi Fir'aun tak sadar-sadar. Kemudian orang Bani Israel dalam kurung Yahudi tak tahan lagi penindasan. Atas wahyu dari Allah, disuruh Allah lah Nabi Musa ini membawa orang Yahudi atau Bani Israel ke tempat lain. Maka pergilah Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel, orang Yahudi ini, atas perintah Allah. Begitu pergi untuk menyelamatkan diri, bertemu laut. Maju laut, mundur Fir'aun. Berarti kalau maju menurut akal mati, kalau mundur mati. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu apa kata mereka orang Yahudi ini? Bagaimana nih wahai Musa? Ini Tuhanmu ada mulai menambah berat masalah ini. Awak nak selamat dari Fir'aun, ternyata kau bawa kami ke laut. Ini cara Allah. Bagaimana orang Yahudi ini nanti bersyukur ke Allah? Tenang, kata Musa, mereka tak akan menyusul kita. Mereka tak akan bisa menyusul kita dan mereka tidak akan tersusul. Allah akan selamatkan kita. Singkat cerita, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, atas perintah Allah, dan ini adalah mukjizat Nabi Musa, dia pukulkan tongkat ke laut. Lalu laut terbelah menjadi jalan raya mulus. Bukan satu belahan, 12, sesuai dengan suku-suku dari Yahudi tadi. Bukan satu. Jemaah, lalu mereka masuk ke dalam laut yang sekarang telah menjadi jalan raya. Mereka pun pergi menyeberang sampai mereka dengan selamat di seberang. Lalu mengapa Fir'aun dan bala tentaranya, mereka pun ikut masuk ke jalan itu untuk menyusul. Lalu apa kata Allah? Wahai Musa, pukulkan kembali tongkatmu. Pukul tongkat lagi, kemudian laut airnya kembali menyatu, mati Fir'aun dan bala tentara. Pertanyaan, bersyukurkah orang Yahudi tadi? Tidak. Orang ajar tak? Jadi Allah sengaja bikin segetir itu. Karena kita kalau dalam sudah sangat genting lalu selamat, itu kan syukur kita luar biasa. Orang Yahudi tak. Orang Yahudi tak. Sampai ke seberang, mereka bukan bersyukur kepada Allah dan bukan berterima kasih kepada Musa. Tapi apa kata mereka? Begitu sampai ke seberang, dan di seberang sana banyak orang-orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah batu. Apa kata mereka? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, tolong bikinkan patung atau berhala untuk kami agar kami bisa menyembahnya. Bukan
memanjatkan rasa syukur kepada Allah sampai ke seberang. Apa kata mereka ke Musa? Minta bikin patung. Mereka nak menyembah patung. Sempatlah nabinya jemaah. Mungkin udah jemaah gasak mungkin orang Yahudi, karena nabinya Musa sabar deh kan. Minta bikin patung. Apa kata Musa kepada mereka? Memang bodoh betul lah kalian. Allah selamatkan kalian. Kalau mundur ada Fir'aun, kalau maju ada laut, Allah selamatkan. Kalian bukan berterima kasih ke Allah, bukan kalian bersyukur ke Allah, minta Tuhan dari patung untuk disembah. Qala, Musa berkata, aghairallahi abghikum ilaha, akan ku cari Tuhan untuk kalian selain Allah. Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah. Allah lah yang kita sembah. Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat. Macam-macam kepada mereka dikatakan oleh Nabi Musa. Diam mereka, diam. Tapi hatinya tak pernah diam. Itu ciri orang Yahudi. Kaum muslimin, kaum muslimat, sebelumnya saya sampaikan, nanti jemaah tak percaya ulang. Boleh ceritakan Ustaz katanya. Jemaah nanti bisa tengok surah Al-A'raf 138 sampai 157, panjangnya ceritanya. Maidah ayat 20 sampai 26, surah Thaha ayat 83 sampai 98, Al-Baqarah 67 sampai 74, A'raf 138 sampai 157, Maidah 20 26, Thaha 83 sampai 98, Al-Baqarah 67 sampai 74. Luar biasa panjang ceritanya. Jadi yang saya ceritakan intisari daripada ayat ini. Jemaah, kemana mereka dibawa oleh Nabi Musa atas perintah Allah? Ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Itu bumi suci itu. Kesanalah disuruh oleh Allah Musa membawa kaumnya. Begitu akan sampai ke Syam. Syam ketika itu dikuasai oleh Kan'aniyin, orang-orang yang menyekutukan Allah, mencampur di situ segala macam jenis kemusyrikan. Lalu dalam ayat yang saya sebutkan tadi, Allah suruh mereka masuk ke gerbang Syam. Masuklah kalian, kata Musa, ke gerbang Syam ini. Bukan disuruh berperang, disuruh masuk. Yang nyuruh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh siapa? Atas perintah Allah. Kalau Allah yang nyuruh, Musa takut. Pasti tak ada bahaya. Tapi apa kata mereka? Di dalam tu banyak orang kuat-kuat, wahai Musa. Lalu kau suruh kami masuk? Bahaya nanti. Kami, wahai Musa, tak ingin masuk sebelum mereka keluar. Kami tunggu saja di luar dulu. Kaum muslimin, kaum muslimat, sampai kepada puncaknya. Apa kata mereka? Musa, karena dalam situ banyak orang, kami takut masuk, panggil Tuhanmu. Lalu engkau dan Tuhanmu perangi mereka. Nanti dah keluar mereka, baru kami masuk. La ilaha illallah. Disuruhnya Musa memanggil Allah Ta'ala, lalu Musa dan Allah berperang melawan Kan'aniyin yang ada di Syam. Dah kalah mereka, dah keluar mereka, baru kami masuk. Jadi jemaah, saya katakan, orang Yahudi itu hatinya busuk, lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk.
menengok manusia apabila manusia itu sudah jadi bangkai. Dia paling hobi menengok manusia jadi bangkai karena hati mereka itu memang bangkai yang paling busuk, lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk. Jemaah, turunlah marah Allah kepada mereka. Apa kemarahan Allah? Daerah menuju Syam itu disebut Atih. Di sebahagian daerah bernama Sanai. Atih itu apa maknanya? Tempat orang Yahudi sesat selama 40 tahun. Hukuman bagi mereka lancang terhadap Allah dan Musa. Jadi 40 tahun di Atih itu mereka mutar aja. Disuruh masuk kamu. Mutar-mutar aja selama 40 tahun. Mereka menurut perasaan mereka udah berjalan lurus menuju Syam, tapi tiba-tiba ke pangkal pula lagi. Ibaratnya jemaah yang dari Al-Qur'an menuju ke pasar pagi Areka, ke sana, tapi kok tiba lagi ke sini? Berapa tahun tuh? 40 tahun. Jadi selama 40 tahun itu mereka lapar, mereka haus, hanya menemukan makanan-makanan yang tak wajar untuk dimakan. Memang ini siksa buat mereka. 40 tahun jemaah. Bersama mereka ada anak-anak. Bersama mereka juga ada orang tua-tua. Allah ini kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu jemaah, wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mulailah Allah memayungi mereka pakai awan. Cukup pakai awan saja? Tidak. Allah turunkan makanan dari langit. Masya Allah. Ada ulama menafsirkan ayat ini mana salwa itu makanan dari surga. Apa beda manna dan salwa? Manna itu cairan berwarna putih seperti madu rasanya, bahkan lebih enak daripada madu itu. Sementara salwa burung-burung yang besar, banyak dagingnya, lezat rasanya, dan mereka tak bersusah-susah untuk mendapatkan itu. Nano ya masuk dalam mulut mereka. Burung-burung itu datang, bukan mereka yang mengejar. Jemaah, ada mulai mereka bikin kelaku lagi. Memang iyalah. 40 tahun tak tentu anak Allah kasih manna dan salwa. Apa kata mereka? Susah. Ini terus susah. Dah mulai lagi. Muak kami susah. Ini air madu ni dah muak kami. Kalau dapat air yang lain dah susah. Lalu Nabi Musa ni memohon ke Allah, ya Allah, kaumku minta minum ini. Wa iz istasqa Musa liqaumihi fadrib bi asakal hajar. Kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu ke batu, nanti keluar 12 mata air. Bukan 1, 12, sesuai dengan suku-suku mereka. Dapat manna, dapat salwa, dapat minum air segar. Bersyukur mereka. Tak. Geramnya saya ya, apa kata mereka? Kami nak bawang merah Musa. Kami nak makan bawang putih juga. Kami nak makan sayur-sayuran, kacang, mentimun. Apa kata Musa? Aniyo kalian ini. Ada yang baik, kamu minta ganti dengan yang di bawah itu kualitasnya. Kalau begitu kata Musa, pergilah kalian ke kota, cari sendiri. Kalian ketemukan nanti.
Aku tak akan minta lagi kepada Tuhanku. Cari sendiri. Marah Musa jadinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, selesai sampai di situ belum? Nih, tak apa kita tambah sikit lagi mah. Macam dah lapar aja jalan. Kaum muslimin, kaum muslimat, kan belum masuk syuruk lagi kan? Lalu Nabi Musa alaihissalam pada suatu ketika bermunajat kepada Allah. Selama berapa lama? 30 malam ditambah lagi 10 malam. Berarti total 40. Dan siangnya mengapa Musa berpuasa selama 40 hari, yaitu sebulan di bulan Zulqaidah berakhir di bulan Zulhijjah tanggal 10. Pas 40 hari. Mengapa Musa menghadap kepada Allah? Mengambil Taurat. Karena mukjizat kitab buat Musa dan umatnya adalah kitab Taurat. Itu pun dirubah dan direnovasi oleh orang Yahudi. Dirubah habis-habisan. Sampai-sampai geram malaikat maut, malaikat Jibril diangkat oleh malaikat Jibril itu bukit jemaah. Diangkat dan mau dilemparkan kepada mereka. Apa kata mereka? Kami tobat, kami amalkan, kami amalkan. Setelah bukit diletak lagi, tobat mereka? Tidak. Itu ngapa tak habiskan aja Ustaz ditimpa pakai bukit? Kan saya sebut di awal tadi, ladang jihad buat kita sampai hari ini. Kalau ditimpa pakai bukit, dah habis mereka seperti Anda, dah habis mereka seperti Samud, dah bisa jemaah mati syahid lagi. Jemaah yang mati syahid, jemaah yang mati syahid, bilang aja enggak. Tapi pendaftaran Allah buka. Kalau dilempar pakai bukit dah habis, berarti formulir tak ada. Begitu. Makanya malaikat yang paling dibenci oleh Yahudi, malaikat Jibril. Mereka paling tak suka sama malaikat Jibril. Kenapa? Pernah nak nimpakan kami pakai bukit katanya. Malaikat yang disukai oleh orang Yahudi cuma satu saja, Mikail. Karena Mikail itu kan bagi-bagi rezeki. Kembali kepada yang tadi jemaah, maka akan pergi ke Bukit Tursina untuk mengambil wahyu kepada Allah Ta'ala. Berpesan Musa kepada saudaranya Harun, Harun, kau jaga elok kaum kita ini, jangan mereka berbuat macam-macam. Singkat cerita, Musa pun pergi. Sepeninggalan Musa, apa yang mereka lakukan? Menyembah patung berbentuk anak lembu yang mereka buat dari emas. Kerjaan siapa ini? Samiri. Ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah, itu Musa berdialog dengan Allah. Maka Musa disebut Kalimullah. Apa di antara dialog itu? Musa, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin melihat wajah. Kata Allah, Musa, bukan aku tak mau, tapi kau tak bisa melihat wajah. Sekarang wahai Musa, tengok ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap, maka kau nanti bisa menengok wajahku. Tapi kalau gunung itu meledak, berarti kau tak bisa menengok wajah. Lalu Allah perlihatkanlah wajahnya kepada gunung, bukan batu, gunung, pecah gunung itu. Lalu apa kata Musa? Ya Allah, Maha Suci Engkau. Aku bertaubat dan minta ampun kepadamu. Aku orang pertama kali beriman kepadamu. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu Allah berikan kepada Musa lauh. Lauh itu artinya papan yang berisi ayat-ayat Allah dalam kitab Zabur. Singkat cerita jemaah, setelah 40 malam, 40 hari, maka Musa kembali kepada kaumnya. Ditemui kaumnya mengapa jemaah? Menyembah anak lembu.
Sepeninggalan Musa, apa kata mereka kepada Harun? Musa kehilangan Tuhan. Tak kemana-mana cari Tuhan. Ini Tuhannya di sini, kata mereka. Diolok-olokkannya Musa. Ini Tuhan katanya. Masa Musa jauh-jauh cari Tuhan? Samir ini dukun, dia tukang sihir. Pandai pula dia membuat patungnya bicara. Begitu Musa balik, menengok mereka menyembah patung, mengamuk Musa. Sampai-sampai Musa memegang jenggot Harun, dia pegang kepada Harun. Wahai Harun, mengapa ini sampai terjadi? Kata Harun, bukan aku tak mau memberitahu kepada mereka, wahai Musa, tetapi mereka ini memang luar biasa. Mereka ingin membunuhku. Dan orang Yahudi hobinya memang membunuh Nabi. Berapa orang Nabi yang mereka bunuh? 211 orang. Kaum muslimin berbahagia. Lalu apa kata Musa kepada kaumnya? Kenapa kalian jadikan anak lembu ini sebagai Tuhan? Ini tak bisa ngapa-ngapa. Maka mengapa Musa? Dia bakar anak lembu itu. Dicoba tengok apa yang bisa dia lakukan. Tapi apa yang telah Allah lakukan kepada kalian? Maka Samir dihalau oleh Musa. Setelah ini kau tak boleh menyentuhku dan tak boleh melihatku lagi. Pergi. Maka jemaah, mereka ini disuruh oleh Nabi Musa bertaubat. Taubatnya dengan cara bunuh diri. Jadi cara bunuh dirinya bagaimana? Begitu syariatnya. Disuruh mereka berperang. Dan Allah tentu tahu siapa yang menyembah tadi, maka mereka terbunuh oleh saudaranya sendiri. Sehingga ketika itu genangan darah membanjiri mereka. Tapi karena ini dosa besar, tak sekedar bisa tobat seperti itu. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, pilih di antara kaummu untuk menghadap kepadaku. Dipilih oleh Musa 70 orang. Dibawa oleh Musa. Tentu Musa yang menyampaikan ke Allah apa alasan mereka menyembah, lalu menyampaikan ke Allah kalau umat mereka ini sudah bertaubat. Jemaah, setelah balik lagi Musa ke tengah kaumnya, yang 70 orang ini memprovokasi yang lain. Apa katanya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kalau bahasa kitanya sama seperti ini, kami ijak-ijak taubat ya tadi itu. Kalau bahasa kitanya, kami takkan pernah beriman kepada engkau, takkan pernah percaya kepada engkau, dan takkan pernah percaya adanya Tuhan kecuali kami sudah menengok Tuhan itu dengan mata kepala kami. Musa yang hatinya bersih nak menengok Tuhan di dunia, nak bisa. Apalagi hati mereka tadi saya bilang busuk seperti bangkai, bahkan lebih busuk daripada bangkai yang ada. Mana bisa? Musa aja tak bisa. Ini hati-hati busuk Yahudi nak nengok Tuhan. Allah hukum mereka, hukuman berat. Ditembak potui mereka. Potui ya, biar agak ngeri bahasanya sini. Memang turun Yahudi ini saya bilang tadi itu ada lebih ngeri yang itu kita pakai. Disembar halalintar, ditumbuk potui, mampus mereka. Jemaah, memang luar biasa nikmat Allah berikan kepada Yahudi yang tak punya hati ini. Apa itu? Allah hidupkan mereka lagi. Apa ayatnya? Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sesudah Allah tembak pakai potui, lalu mereka mati, Allah hidupkan lagi. Jemaah nanti kalau mati, cuma jangan nanti lama lagi ya.
Kapan hidup lagi? Kalau kita dah mati, kapan hidup lagi? Di akhirat, ya kan Pak? Tapi ada makhluk bernama manusia di dunia ini, setelah mati Allah hidupkan lagi. Yahudi. Kita punya banyak dosa nih Pak. Lalu Allah mati lagi, kita hidup lagi. Itu tobat betul kita tuh Jemaah. Yahudi dah. Memang betul-betul lah Jemaah. Awak aja pernah sehat. Waktu saya itu preman awak. Sudah itu sakit awak, sehat lagi, tobat kita. Ini seperti itu brengseknya, lalu Allah matikan. Udah itu hidup berubah, enggak juga berubah. Aduh, memang mereka tak berubah Jemaah. Banyak lagi rentetan kesalahan berikutnya. Insya Allah kita sambung bulan depannya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dan doakan penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.